Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Belajar menjadi pemimpin, hal itu adalah mencerminkan kepribadian, penjiwaan, karakter dalam kepemimpinan. Dalam keadaan situasi dan kondisi saat ini, di mana terjadi kegonjang-ganjingan sosial, politik, ekonomi, kiranya kita belajar dari hal-hal kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin. Saya pribadi berpikir sesuai dengan kemampuan sebagai wirausaha. Pemimpin itu adalah, kalau sebaiknya adalah pemimpin yang merasakan keberhasilannya mulai dari kesusahannya, kesulitannya yang dijalankan sendiri dan berhasil sendiri. Akan tetapi ketika berhasil itu bisa dicapai, kita harus ingat masa-masa sulit saat berjuang dan menerapkan itu sebagai pemimpin, memberikan edukasi, toleransi, dan perhatian kepada kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang susah di saat kita berjuang. Ada juga sifat hal lain pemimpin, seperti seorang pemimpin yang ditinggalkan, diwariskan jabatan oleh orang tuanya atas kekayaan jabatan, kemewahan yang melimpah, dan mereka tidak pernah merasakan lelah letih perjuangan yang didapati orang tuanya. Tak kalah kalau misalnya dia juga memahami sifat orang tuanya dalam kesusahan berjuang, mungkin dia akan paham bagaimana susahnya orang tuanya berjuang untuk mencapai keberhasilan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita merasa gampang, merasa mudah atas apa yang kita miliki tentang kekuasaan, harta, warisan, jabatan yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Tak kalah menjadi satu kesombongan bagi kita, diri kita, dan kurangnya rasa empati dan peduli kepada orang lain. Ilmu itu adalah merasa jiwa, perhatian, dan kepemimpinan, merasakan kesusahan orang lain dan memahami keadaan orang lain dengan baik. Seorang pemimpin tidak pernah mengatakan bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling baik. Cuma di antara pemimpin harus bisa mampu untuk beradaptasi dan memberikan contoh perlindungan yang aman bagi warganya, anggotanya, atau keluarga dan jiran tetangganya. Pemimpin itu adalah tugas mulia. Cuma terkadang kita dari pemimpin, jika menyimpang dalam aturan, maka pimpinan itulah yang membuat rusaknya satu tatanan pengelolaan sistem yang kita jalankan. Marilah kita kiranya belajar pemimpin dengan hati, merasakan kesusahan orang lain, bersyukur ketika orang lain mencapai hidup lebih baik dan sukses. Tak kalah kadang sekarang kita harus bergandengan sebagaimana disebut orang, kita kuat, bisa kuat ibarat sapu lidi. Jadi satu sama lain harus saling menopang. Jangan kita berharap ketika kita banyak uang, kita adalah segala-galanya yang paling benar. Hidup ini haruslah saling bergandengan. Dan juga sebaliknya, jika kita merasa punya ilmu saja tidak cukup untuk mendorong satu upaya dalam kepemimpinan. Maka juga diperlukan ilmu, harus didukung dengan fasilitas, keuangan, finansial, dan dukungan moral dan
dukungan pihak-pihak untuk menjalankan satu tujuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana menghitung untung dan rugi di dalam satu kepemimpinan? Menghitung untung dan rugi dalam satu kepemimpinan, baik juga mungkin di pemerintahan, di perusahaan, atau usaha kita sendiri, sebetulnya tidak sulit untuk menghitung. Akan tetapi menghitung sesuatu angka dengan real. Kalau kita menghitung dengan gaya beban monopoli untuk menguntungkan diri sendiri, maka sebesar apapun usaha, sebesar apapun harta dan kekayaan akan tergerus karena tidak dijalankan sesuai dengan manfaatnya dan tidak dijalankan dengan hati yang baik, tujuan yang baik. Tetapi untuk menguntungkan diri sendiri, golongan, kelompok atau kalangan, jangan berupaya mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok itu. Seberapa banyak pun harta kita, seberapa banyak pun uang, tidak akan pernah akan terlihat. Dimana nanti tahu kita kerugian suatu saat nanti ketika udah ajal menjemput kita, baru kita merasakan susah, sakit yang dirasakan anak cucu kita, baru menyadari, maka terlambatlah bagi kita untuk melakukan satu kebaikan. Saya hanya memotivasi diri sendiri, mudah-mudahan saya juga bisa memperbaiki sendiri, tidak terlibat dengan hal-hal yang sebagaimana yang menyimpang, yang tidak menimbulkan manfaat bagi orang banyak dan termasuk bagi kita sendiri. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan secara motivasi pribadi, belajar menyampaikan komen, saran. Bila misalnya pemirsa berkenan, mohon silakan di komen melalui YouTube atau Facebook di ada sisme ini. Lebih dan kurang bila mana ada salah kata dan ucapan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.